Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit komputer menggunakan software simulasi Cisco IT Essential. Nah, untuk tampilannya itu sendiri itu seperti ini ya. Kemudian di software ini itu terdapat 3 menu. Yang pertama ada menu Learn, kemudian yang kedua itu ada menu Test, kemudian yang terakhir itu ada menu Explore. Saya bahas dulu untuk fungsi dari setiap menu. Nah, untuk menu Learn ini dia berisi deskripsi dari masing-masing perangkat komputer beserta dengan cara memasangnya. Kemudian yang kedua yaitu menu Test. Menu Test ini adalah sebuah menu yang digunakan untuk simulasi merakit komputer untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita dalam merakit komputer. Kemudian yang terakhir yaitu ada menu Explore. Nah, menu Explore ini digunakan untuk menampilkan posisi dari masing-masing perangkat komputer beserta penjelasannya. Saya contohkan seperti ini. Misalkan saya klik untuk LAN card. Nah, nanti akan muncul pop-up yang berisi nama perangkatnya, kemudian penjelasan dari perangkatnya. Langsung saja kita masuk ke menu tes. Apabila kalian ingin belajar dulu, itu ada di menu Learn ya. Saya langsung masuk saja ke menu tes. Nah, di sini bagaimana cara merakitnya? Untuk yang pertama kali yang akan kita pasang yaitu power supply. Nah, power supply itu apa? Power supply merupakan perangkat keras yang menyuplai tegangan untuk komputer. Untuk fisiknya seperti ini ya gambarannya. Nah, untuk cara memasangnya bagaimana? Kita klik icon power supply-nya, kemudian kita tarik ke bagian dalam casing. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita posisikan seperti ini. Nah, apabila posisinya salah maka tidak akan masuk. Contohnya seperti ini ya. Misalkan kita posisikan seperti ini maka tidak akan masuk. Jadi harus sesuai dengan posisinya. Nah, seperti ini ya. Apabila sudah sesuai dengan posisinya, langsung kita klik tombol yang ini untuk memasangnya seperti ini ya. Gitu. Agar power supply tidak terlepas, kita perlu yang namanya skrup atau baut. Untuk cara memasangnya bagaimana? Kita tinggal klik power supply screws, kemudian kita tarik ke bagian lubang skrupnya seperti ini ya. Gitu. Nah, kemudian langsung bagaimana cara memasang perangkat yang ada di motherboard. Nah, motherboard itu sendiri itu apa? Motherboard itu merupakan sebuah papan induk untuk menghubungkan komponen-komponen serta chip kontrol yang bertugas untuk mengatur lalu lintas data dalam sistem motherboard. Gitu ya. Ini untuk fisik dari motherboard. Nah, untuk perangkat yang akan kita pasang yang pertama yaitu ada yang namanya RAM. RAM sendiri itu apa? RAM itu merupakan media penyimpanan data dengan kapasitas yang kecil dan terbatas dan bersifat sementara. Untuk gambaran dari RAM itu seperti ini ya. Ini ada celah kecil, ini namanya notch atau lubang kecil ini ya. Gitu. Cara memasangnya bagaimana? Di sini ada 2 RAM, kita pasang dulu untuk RAM yang pertama. Dengan cara kita klik icon RAM yang pertama, kemudian kita tarik ke slot yang pertama. Nah, untuk memposisikannya bagaimana? Kita harus samakan di lubang notch dengan notch yang ada di
slot RAM-nya itu harus sama ya, harus sejajar. Tuh, untuk memposisikannya bagaimana, tinggal kita putar saja. Nah, ini sudah pas ya. Apabila sudah pas, langsung kita pasang dengan cara klik tombol yang ini. Kemudian agar RAM tidak terlepas, kita perlu menguncinya. Menguncinya itu seperti apa? Nah, biasanya di dalam slot RAM ini ada yang namanya pengunci untuk RAM. Fisiknya atau gambarannya itu ini yang warna putih. Untuk cara menguncinya bagaimana? Kita klik pengunci yang satu, kemudian yang satunya lagi kita klik. Nah, nanti akan mengunci secara otomatis. Kemudian untuk RAM yang kedua itu sama cara memasangnya. Kita samakan dulu untuk lubang notch dengan notch yang ada di slot RAM itu harus sesuai, harus sama ya, seperti ini. Kemudian kita pasang dan jangan lupa untuk mengunci si RAM tersebut seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana cara kita memasang prosesor. Nah, prosesor sendiri itu apa? Prosesor itu sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer yang berfungsi untuk mengolah data dan melakukan perhitungan. Nah, diibaratkan itu otaknya dari komputer. Nah, cara memasangnya bagaimana? Kita klik ikon prosesor atau CPU-nya, kemudian kita tarik ke bagian soket prosesor seperti ini ya. Apabila sudah, bagaimana cara kita memasangnya? Di dalam soket prosesor atau maupun di prosesor itu ada yang namanya tanda. Tanda untuk yang ada di soket prosesor itu di sini ada tanda berbentuk segitiga. Ini ya, segitiga. Kemudian di sini ada dua benjolan, yang sebelah kanan di sini, dan satu lagi ada benjolan yang di sebelah kiri. Kemudian untuk yang di prosesor itu bagaimana cara memasangnya? Kita tinggal sesuaikan tanda yang segitiga itu ada di sebelah mana. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini ada tanda segitiga, kemudian di soket prosesor juga ada tanda segitiga. Apabila sudah sesuai, tinggal kita pasang saja dengan cara klik tombol ini. Sini ya, gitu. Kemudian jangan lupa untuk mengunci si prosesornya. Klik, kemudian klik yang ini. Nah, untuk prosesor itu sudah terpasang. Apabila sudah terpasang, kita lanjut ke thermal compound, atau pasta thermal. Pasta thermal ini berfungsi sebagai penghantar panas dari prosesor ke heatsink. Untuk cara menyuntikkan thermal compound atau pasta thermalnya itu bagaimana? Tinggal kita klik ikon thermal compoundnya, kemudian kita tarik ke bagian atas prosesor. Nanti akan menyuntikkan secara otomatis. Kemudian apabila sudah tersuntik untuk pasta thermalnya, langsung kita pasang perangkat yang namanya heatsink. Nah, heatsink sendiri itu apa? Heatsink itu merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyerap panas dari prosesor. Artinya itu untuk mendinginkan sebuah prosesor ya, agar si prosesor itu tidak terjadi overheat. Apabila prosesornya overheat akan menimbulkan kerusakan pada prosesornya. Untuk gambaran dari heatsink itu seperti ini ya. Ada kipas, kemudian ada kabel konektor untuk power si kipas heatsinknya. Untuk cara memasangnya bagaimana? Kita klik ikon heatsinknya, kemudian kita tarik ke atas prosesor seperti ini ya. Kemudian kita lepas. Jangan lupa untuk mengunci si heatsinknya dengan cara klik
bagian yang hitam ini, yang bulat hitam ini, tinggal diklik saja. Nah, nanti akan mengunci secara otomatis. Kemudian jangan lupa untuk memasang kabel power fan untuk heatsinknya dengan cara klik konektor powernya seperti ini. Nah, kemudian kita posisikan di sini ada tanda ya. Nah, di sini juga ada tanda yang benjolan ini untuk lubangnya kita posisikan seperti ini. Nah, tinggal kita pasangkan saja. Nah, apabila sudah terpasang heatsink, prosesor dan RAM, kita tinggal memasang si motherboard itu ke dalam casing agar lebih rapi. Untuk cara memasangnya bagaimana? Tinggal kita klik icon install motherboard seperti ini ya. Nah, kemudian kita pasang ke casing. Untuk memasangnya bagaimana? Posisikan heatsink itu ada di atas seperti ini ya. Apabila sudah menghadap ke atas dan CIO port itu ada di sebelah kiri, tinggal kita klik icon ini untuk memasang seperti ini ya. Nah, jangan lupa untuk memasang baut agar si motherboard itu tidak terlepas. Seperti ini, tinggal klik icon bautnya, kemudian kita tarik ke bagian motherboard seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan perangkat tambahan. Ada perangkat LAN card, wireless card, kemudian VGA card. Nah, yang pertama kita pasang dulu perangkat yang namanya NIC. NIC itu LAN card. Nah, LAN card itu apa? LAN card itu sebuah kartu jaringan yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer melalui media komunikasi kabel ya. Jenis kabelnya itu kabel UTP. Untuk gambarannya itu seperti ini, ada port LAN-nya ya. Kemudian cara memasangnya bagaimana? Kita klik icon NIC-nya, kemudian kita pasang ke slot PCI gitu ya. Kita arahkan ke slot PCI yang berwarna putih. Nah, gitu ya. Jangan lupa untuk memasang bautnya, tinggal kita tarik ke bagian sini. Nah, kemudian wireless NIC fungsinya sama seperti LAN card untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer, tetapi bedanya untuk wireless NIC ini menggunakan untuk media komunikasinya menggunakan wireless atau menggunakan gelombang wireless ya. Untuk cara memasangnya bagaimana? Kita klik icon wireless NIC-nya, kemudian kita arahkan ke slot PCI seperti ini ya. Nanti akan terpasang secara otomatis. Dan jangan lupa kita pasangkan untuk sekrupnya atau bautnya. Tinggal kita klik icon sekrupnya, kemudian kita arahkan ke bagian wireless card di sini ya, di atas. Nanti ada lubang untuk sekrupnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya video adapter atau VGA card, sebuah kartu tambahan yang berfungsi untuk mengoptimalkan kualitas video grafik pada komputer. Nah, untuk gambaran dari VGA card itu seperti ini ya. Nanti ini dipasangkannya ke slot AGP. Untuk memasangkannya bagaimana? Tinggal kita klik icon VGA cardnya, kemudian kita arahkan ke slot AGP ada di sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Nanti akan terpasang secara otomatis
Kemudian jangan lupa untuk memasang bautnya agar tidak terlepas. Tinggal kita tarik saja sini. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasang hard disk, optical drive, dan floppy drive. Kita pasang dulu untuk hard disk. Nah, hard disk sendiri itu apa? Hard disk itu media penyimpanan data dengan kapasitas yang besar dan bersifat permanen. Untuk gambarannya seperti ini ya. Ada tulisannya Western Digital. Ini untuk spesifikasi dari hard disk itu sendiri. Gitu. Untuk cara memasangnya bagaimana? Kita klik icon hard disknya, kemudian kita tarik ke bagian rak untuk memasang perangkat hard disk di sini ya, seperti ini. Nah, kemudian kita posisikan yang ada label mereknya itu menghadap ke atas. Ini masih miring ya, jadi posisikan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik icon ini untuk memasangnya seperti ini. Nah, itu. Nanti apabila sudah terpasang, jangan lupa untuk memasang skrupnya. Nanti tinggal klik skrup atau bautnya, kemudian kita tarik ke bagian luar dari rak atau bagian luar hard disk ya, di sini. Nah, nanti akan terpasang secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya yaitu optical drive. Optical drive itu apa? Optical drive itu sebuah perangkat yang digunakan untuk membaca atau menulis ke CD atau DVD ya. Jadi untuk baca tulis CD atau DVD. Untuk gambarannya, gambaran dari optical drive itu seperti ini ya. Ada tulisannya DVD room seperti ini. Nah, untuk cara memasangnya bagaimana? Kita tinggal klik bagian optical drive atau icon optical drive, kita pasangkan atau kita tarik ke bagian atas seperti ini ya. Kemudian ini karena posisinya masih miring. Nah, untuk tempat meletakkan CD-nya ini yang ada tulisannya DVD ini, posisikan di bagian atas, jangan terbalik seperti ini ya, yang terbalik. Nah, tetapi posisi tulisan DVD ini ke atas, kemudian di sini ada tombol, tombolnya itu di bagian bawah ya. Apabila sudah sesuai dengan posisinya, kemudian kita pasangkan dengan cara mengklik tombol ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk memasangkan skrup atau bautnya dengan cara klik kemudian tarik. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu floppy drive. Floppy drive itu apa? Nah, floppy drive ini digunakan, floppy drive itu perangkat yang digunakan untuk membaca atau menulis media penyimpanan yang dinamakan dengan floppy disk atau disket ya. Untuk gambarannya itu seperti ini. Untuk cara memasangnya bagaimana? Tinggal kita klik icon floppy drive-nya, kemudian kita tarik ke bagian luar casing seperti ini ya. Nah, kemudian kita posisikan sesuai dengan lubang untuk floppy drive. Nah, kemudian jangan lupa untuk tempat meletakkan disketnya itu ada di bagian atas seperti ini ya. Nah, ini yang ada lubang, bukan lubang ya, celah agak ke dalam, ini tempat untuk meletakkan disket. Kemudian apabila sesuai dengan posisinya, tinggal kita klik icon ini untuk memasang. Nah, kemudian jangan lupa kita pasangkan skrupnya atau bautnya.
Seperti itu. Apabila sudah terpasang untuk hard disk, floppy drive, optical drive, kemudian kita memasang konektor power yang ada di power supply. Nah, di sini nantinya akan ada banyak konektor power. Ada konektor power buat hard disk, kemudian buat optical drive, buat floppy, kemudian untuk kabel konektor power yang 20 pin kayak gitu. Untuk cara memasangnya bagaimana? Kita pasangkan dulu konektor power yang 20 pin dengan cara klik konektor power yang 20 pin yang ini, kemudian selanjutnya kita klik konektor power yang ada di motherboard seperti ini. Nah, kemudian posisikan. Nah, di sini ada sebuah pengunci ya. Penguncinya itu menghadap ke RAM. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Apabila sudah, tinggal kita pasangkan seperti itu. Kemudian kita pasang konektor power yang 4 pin. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik konektor power 4 pinnya, kemudian kita klik lagi konektor power 4 pin yang ada di motherboard. Nah, di sini untuk fisik dari konektor powernya ada pengunci ya, ini penguncinya ini. Nah, untuk yang di motherboard, untuk penguncinya ini kita posisikan penguncinya itu ada di sebelah kanan seperti ini ya. Apabila sudah sesuai, tinggal kita pasangkan saja seperti itu. Kemudian konektor power untuk optical drive, caranya tinggal klik konektor power yang untuk optical drive yang seperti ini, yang nantinya di sini ada 4 pin. Caranya seperti ini, klik konektor powernya, kemudian klik lagi di konektor power yang ada di optical drive kayak gini. Nah, nanti akan terpasang secara otomatis. Kemudian cara memasang konektor power untuk floppy drive, caranya tinggal kita klik konektor power untuk floppy drive, kemudian kita klik lagi konektor power yang ada di floppy drive. Caranya seperti ini, kemudian klik. Nah, nanti diposisikan seperti ini ya. Jadi untuk pin ini kan sebelah bawah, jadi untuk pin ini dipasangkan sesuai dengan slotnya atau konektornya ya, tinggal kita pasang saja. Nah, kemudian konektor power untuk hard disk. Nah, untuk hard disk yang ada di software ini dia menggunakan jenis SATA atau serial SATA. Untuk cara memasangnya bagaimana? Kita tinggal klik konektor power untuk hard disk, kemudian kita klik konektor power yang ada di hard disk seperti ini ya. Nanti akan terpasang secara otomatis. Kemudian jangan lupa di casing ini ada sebuah fan. Nah, fan ini atau kipas ini dia berfungsi agar suhu yang ada di dalam casing itu terjaga, artinya tidak panas gitu ya. Untuk caranya bagaimana? Kita tinggal klik konektor power untuk fan-nya, kemudian kita klik konektor power untuk fan yang ada di motherboard. Caranya seperti ini. Klik, kemudian klik lagi. Nanti kita posisikan seperti ini ya. Nah, di sini ada tanda ya. Di sini juga ada tanda, nanti disesuaikan untuk tandanya. Tinggal kita pasang. Kemudian kita pasang kabel data untuk hard disk,
kemudian untuk floppy dan untuk optical drive. Kita pasang dulu untuk kabel PATA. Nah, ini untuk optical drive. Gambarannya seperti ini, ada 3 konektor ya. Nanti ujung yang satu kita pasangkan ke motherboard, ujung yang satunya lagi kita pasangkan ke optical drive. Caranya tinggal kita klik kabel data untuk PATA, kita geser ke slot IDE atau slot PATA seperti ini ya. Nah, di dalam kabel IDE itu ada yang namanya pengunci. Nah, penguncinya ini seperti ini ya. Tinggal kita posisikan lubang untuk pengunci yang ada di motherboard ini. Apabila sudah sesuai posisinya, tinggal kita pasang seperti ini. Nah, kemudian ujung yang satunya kita pasangkan ke optical drive di sini ya. Nah, ini untuk lubang penguncinya itu ada di sebelah atas, di bagian atas. Jadi posisinya nanti seperti ini. Apabila sudah sesuai, tinggal kita pasangkan saja. Gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk memasangkan kabel data floppy disk. Caranya kita tarik kabel floppy-nya, kita tarik ke bagian motherboard. Nah, nanti posisikan untuk yang berwarna biru itu ada di sebelah kiri. Seperti ini ya. Apabila sudah, kemudian ujung yang satunya kita pasangkan ke floppy drive. Nah, di sini ada tanda juga, di sini ada yang nggak ada pinnya, kita sesuaikan seperti ini. Jadi untuk yang kabel berwarna biru ini ada di sebelah kiri seperti ini. Apabila sudah sesuai, tinggal kita pasangkan saja. Nah, kemudian kita pasang kabel SATA untuk hard disk yang jenisnya SATA. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik ikon kabel SATA-nya, kemudian kita tarik ke motherboard, ke dalam motherboard seperti ini. Kemudian kita posisikan lubang yang ada di konektor kabel SATA-nya dengan konektor konektor SATA yang ada di motherboard. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita pasang. Kemudian ujung yang satunya kita pasangkan ke hard disk. Tinggal kita sesuaikan posisinya seperti ini. Dia kan yang bentuknya letter L. Nah, dia untuk yang pendek ini dia menghadapnya ke bawah. Jadi ini seperti ini posisinya. Apabila sudah sesuai, tinggal kita pasang. Nah, untuk memasang komponen-komponen tadi itu sudah selesai. Agar lebih kelihatan rapi, kita pasangkan penutup casing. Caranya tinggal kita klik ikon penutup casingnya, tinggal kita tarik atau drag ke casing seperti ini. Nanti akan tertutup secara otomatis. Kemudian jangan lupa untuk memasangkan skrupnya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya kita pasang kabel VGA. Nah, ini penghubung antara VGA yang ada di komputer ke monitor. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik kabel VGA-nya, kemudian kita tarik ke bagian luar dari bagian luar dari casing seperti ini ya. Kemudian kita sesuaikan aja untuk pola dari konektornya.
tinggal kita pasangkan saja, nanti akan terpasang secara otomatis. Kemudian bagaimana cara kita memasang kabel untuk keyboard? Tinggal untuk langkahnya kita klik icon keyboardnya, kemudian kita pasangkan ke I/O port, port untuk keyboard. Nah, nanti ditariknya ke bagian yang ungu saja. Nah, untuk memasangnya bagaimana? Nah, di sini ada tandanya juga itu yang berwarna hitam, strip ya, ini. Kemudian sesuaikan, kita putar-putar sampai sesuai posisinya, kemudian kita pasangkan. Nah, kemudian kabel untuk mouse, cara memasangnya bagaimana? Kita tinggal klik icon mouse-nya, kemudian kita pasangkan ke port PS2 yang berwarna hijau di sini ya. Nah, kemudian kita posisikan untuk strip yang berwarna hitam ini yang ada di kabel dan ada yang di port, disesuaikan atau disamakan. Apabila sudah sesuai, posisi dari strip itu ada di sebelah kanan ya. Jadi diposisikan di sebelah kanan. Apabila sudah sesuai, tinggal kita pasangkan saja. Kemudian memasang kabel USB. Tinggal kita klik icon kabel USB-nya ke port USB seperti ini ya. Kemudian posisikan bagian yang putih ini yang ada di kabel USB itu di sebelah kiri, karena lubang agar sesuai dengan port USB-nya. Tinggal kita pasang saja. Apabila sudah, kemudian kita pasangkan kabelan dengan cara klik icon Ethernet, kemudian kita arahkan atau kita drag ke port LAN. Di sini ya, ada di bagian bawah. Nah, di sini ada penguncinya. Nah, penguncinya itu yang ini. Jadi penguncinya itu diposisikan di menghadap ke kita seperti ini ya, menghadap ke kita. Apabila sudah sesuai posisinya, kemudian kita tinggal pasang saja. Kemudian yang selanjutnya wireless antena. Untuk cara memasangnya bagaimana? Klik icon wireless antenanya, kemudian kita pasangkan ke wireless card yang terpasang di motherboard. Untuk wireless cardnya itu ada di bagian bawah ya, ini ada. Tinggal kita tarik saja, nanti akan terpasang secara otomatis. Kemudian yang terakhir yaitu memasangkan kabel power. Ini digunakan untuk menghubungkan arus listrik dari PLN ke power supply. Untuk caranya seperti apa? Tinggal kita klik kabel powernya, kemudian kita pasangkan ke konektor power yang ada di power supply. Di sini ya. Kemudian disesuaikan dengan pin yang ada di konektor power supply ini. Satu pin itu di sebelah atas dan dua pin itu di bagian bawah. Apabila sudah sesuai, tinggal kita pasangkan saja. Nah, jadi selesai untuk cara merakitnya, itu sudah bisa dipakai. Sekian simulasi atau cara merakit komputer menggunakan software Cisco IT Essential Virtual Desktop.